Rasulullah tuh mengajarkan kepada kita merawat tubuh kita, menjaga kehormatan kita, menjauhkan diri kita dari zina, menjaga diri kita untuk tidak meminta-minta juga. Jadi self love itu tidak mudah, teman-teman. Ada orang-orang yang berlebihan dalam merawat dirinya sampai dia mengubah apa yang tidak disukainya pada dirinya. Misalnya dia memiliki kulit yang gelap, dia ingin mengubah menjadi lebih putih, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Atau dia merasa mungkin wajahnya yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia melakukan operasi, misalkan dia menggantinya dengan wajah yang baru tanpa uzur yang syar'i. Jadi kesimpulannya teman-teman, ternyata self love itu merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah, perjalanan panjang dalam mengenal diri kita sendiri. Dalam Islam, mencintai diri sendiri itu adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri fisik, mensyukuri kehidupan kita. Maka teman-teman, ketika kita menyadari bahwa self love itu harus dilakukan dengan cara yang benar, kita mungkin harus memperhatikan ada 4 hal yang diriwayatkan dalam sanad-sanad yang sahih dalam riwayat Tabrani. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai bentuk dari self love. Yang pertama itu adalah kita harus menjadi orang yang sabar. Kita harus meyakini dalam kehidupan kita ini kita akan mengalami berbagai macam ujian. Tidak ada takdir yang cacat dan tidak ada takdir yang salah. Semua takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah tetapkan. Maka kita harus bersabar dalam menaati aturan Allah, menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah walaupun itu kita sukai, dan juga bersabar ketika ada ujian yang menghampiri kita, kesulitan hidup, kesedihan ataupun kekecewaan. Kemudian yang kedua teman-teman, kita harus memiliki rasa syukur. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu salah satu sebab kita untuk bisa masuk surga. Memaafkan itu akan meringankan beban kerja hati kita. Jangan menyimpan nama atau kisah yang terlalu berat untuk disimpan ke dalam hati kita, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam, itu akan membuat kerja hati kita menjadi lebih berat. Yuk kita belajar untuk selalu memaafkan ketika kita disakiti. Dan yang keempat adalah kita harus segera meminta ampun kepada Allah apabila kita sadar kita sudah melakukan dosa, dan kita harus meminta maaf kepada manusia ketika kita menyakiti sesama manusia, dan jangan pernah menzalimi orang lain teman-teman. Karena algoritma dalam kehidupan kita adalah ketika kita selalu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Yuk, mari kita cintai diri kita sendiri. Penting untuk menjaga kewarasan kita dalam kehidupan. Yang betapa banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya bukan karena tidak beriman, tetapi karena masih kurangnya rasa mencintai diri sendiri itu.